Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita kali ini dengan tema What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Kita tahu peran Kementerian Pekerjaan Umum ini tuh sangat vital ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi mulai dari jalan, kemudian jembatan, air bersih, perumahan, hingga tata ruang juga. Nah, semuanya ini sebenarnya menjadi fondasi kesejahteraan bangsa kita. Nah, di sini hari ini kita akan berbincang-bincang nih bersama teman-teman yang akan berbagi pandangannya nih tentang bagaimana sih PU itu bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Nah, mungkin sini mari kita mulai. Di sini ada berhadir Kak Karlina. Iya hadir saya. Mungkin teman-teman bisa dikenalkan diri dulu, Bang. Teman-teman yang narasumber hari ini diperkenalkan dirinya dulu. Oke, siap Kak Karlina. Sebelumnya nih perkenalkan, nama saya Zulfikri. Saya hari ini akan menjadi sebagai host ya teman-teman semuanya. Mungkin selanjutnya Kak Karlina boleh diperkenalkan dirinya Kak. Baiklah, perkenalkan semuanya, nama saya Karlina. Peserta laser CPNS batch 4 Bappekom 1 Medan. Saya penempatan di BP BPK Kepri. Ya, selanjutnya nih Bang Rioko. Ya, lanjut. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Rioko Razani Wildan, biasanya dipanggil Rio. Sama dengan Mbak Karlina juga batch 4 Bappekom 1 Medan. Untuk selanjutnya, silakan. Mungkin siapa nih mau perkenalkan? Bang Tajudin. Lanjut. Oke, baik Bang. Perkenalkan, nama saya Tajudin Setiawan. Sama dengan kakak-kakak semua, saya juga peserta latsar batch 4 Bappekom 1 Medan. Saya sekarang di BPJN Sumatera Utara. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Kakak Mutiara terakhir. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajrina, biasa dipanggilnya Muti. Sama saya juga angkatan 4 Latsar di Bappekom 1 Medan. Sekarang saya bekerja di unit BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Oke, makasih Bang. Oke, makasih banyak teman-teman udah memperkenalkan diri ya. Jadi mungkin hari ini kita akan bincang-bincang santai aja mengenai tema kita hari ini. Boleh kan nih saya tanya-tanya? Iya, boleh Bang. Boleh Bang. Boleh banget Bang. Oke, mungkin langsung kita ke pertanyaan nih. Mungkin dari pertamanya untuk Kak Karlina. Siap Kak Karlina kan? Ya, siap Bang, insya Allah. Ya, oke. Jadi Kak Karlina nih ada pertanyaan menarik nih. Menurut kakak tuh langkah-langkah yang apa sih yang bisa dilakukan agar PU itu semakin baik dan kuat dalam menjalankan tugasnya Kak? Oke Bang, nah bicara soal PU sendiri, yaitu Kementerian PU merupakan salah satu kementerian yang sebenarnya itu menjadi pondasi kehidupan yang sangat besar ya, karena mulai dari jalan yang kita lewati, jembatan yang kita lintasi, air bersih yang kita gunakan, sampai juga dengan rumah yang kita tempati, semua tuh nggak lepas dari peran besar Kementerian Pekerjaan Umum tentunya. Nah, supaya Kementerian Pekerjaan Umum ini lebih baik lagi mungkin ke depannya, tentu kita harus pandang dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu tentunya dari penggeraknya. Apa sih penggerak Kementerian PU ini? Yaitu pastinya dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ataupun aparatur sipil negara yang ada di Kementerian PU itu harus yang berakhlak, yang berkompeten, yang jujur dan punya semangat melayani. Jadi sangat perlu sekali sumber daya manusianya itu diberikan pelatihan, keterampilan, pengembangan, serta membangun dan memupuk jiwa-jiwa integritas di dalam SDM yang ada di Kementerian PU sendiri. Kemudian untuk pemahaman teknologi dan informasi. Nah, seiring berkembangnya zaman kan banyak sekali nih pekerjaan-pekerjaan kita yang kedepannya ini akan selalu didukung oleh keterbaruan teknologi, termasuk dengan sistem, kemudian juga dengan
AI dan juga sebagainya itu membutuhkan sistem. Nah, untuk menunjang sistem ini juga membutuhkan yang tadi saya bilang SDM itu juga harus diberikan pelatihan sehingga mampu menggunakan sistem yang juga keterbaruan itu yang terinovasi. Nah, kemudian juga yang ketiga, Kementerian PU sendiri juga harus mempertahankan keteransparan dan keakuntabelan kementerian sendiri, baik dari segi perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan. Itu semua harus jelas dan terbuka sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan terus mendukung program-program pembangunan yang akan digalakkan oleh Kementerian PU. Nah, yang keempat mungkin bisa juga ditambahi dengan kolaborasi. Nah, Kementerian PU sendiri juga tidak bisa sukses dengan bekerja sendirian. Kementerian PU ini harus bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain sehingga pembangunan dapat berorientasi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga bisa dengan pemerintah daerah, swasta, kampus, juga masyarakat tentunya. Dengan kerjasama, tentunya pembangunan ini diharapkan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan bisa dirasakan langsung kebermanfaatannya. Mungkin itu saja sih Mas. Intinya Kementerian PU ini dengan adanya SDM, kemudian teknologi, kemudian kolaborasi dan inovasi tadi itu membuat Kementerian PU itu semakin kuat dan semakin bisa berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu menurut saya seperti itu, Bang Zul. Oke, menarik ya tanggapan dari Kak Karina. Ini saya suka nih gimana Kak Karina menekankan pentingnya SDM, kemudian teknologi, kemudian transparansi dan kolaborasi. Nah, di situ kan menunjukkan bahwa sebenarnya membangun PU itu kan bukan hanya soal infrastruktur fisik, nah, tapi kan juga itu membangun institusi yang dipercaya masyarakat ya. Nah, jadi kalau kita konsisten pada hal-hal itu, ya pasti PU itu akan semakin kokoh gitu kan. Nah, jadi dari hal-hal itu juga butuh pengalaman atau hal-hal sederhana tuh untuk mewujudkannya. Mungkin di sini ada berhadir Bang Ryoko. Selamat siang Bang Ryoko. Siang, Bang. Sehat Bang Ryoko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan ya? Udah, Bang. Udah banyak. Oke, mantap. Ini Bang Ryoko, ini ada sedikit pertanyaan nih. Jadi sebagai ASN ini kan kita sudah punya pengalaman nih. Mungkin terkait hal-hal sederhana. Mungkin hal-hal sederhana apa sih yang menurut Abang bisa kita lakukan untuk membuat PU itu lebih kuat gitu? Oke, Bang. Ya, pada kesempatan kali ini ya paling saya ingin menyampaikan pandangan sekaligus pengalaman pribadi tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai ASN agar kementerian kita bisa lebih baik. Saya sebagai CPNS juga kurang lebih baru 3 bulan ya di kantor. Pengalaman saya di kantor tuh banyak mengajarkan hal yang sederhana, tetapi penting. Saya selalu berusaha untuk datang tepat waktu, bahkan sebelum batas toleransi waktu. Jadi emang kita kan itu datangnya itu ya jam 7:30 ya, 7:30, dan toleransi waktunya itu 1 jam. Kalau di atas 7:30 ya pulangnya lebih lama, tapi saya berusaha untuk datangnya sebelum 7:30. Bagi saya itu kedisiplinan mencerminkan rasa tanggung jawab dan komitmen pada pekerjaan. Jika kita bisa menghargai waktu, berarti kita juga bisa menghargai rekan kerja, atasan, dan masyarakat yang menunggu hasil kerja kita. Selain itu, saya juga terbiasa menggunakan atribut pegawai yang lengkap, seperti eh, ya seragam harian kita tuh nggak yang sembarangan, ada ketentuannya. Dan kita juga memakai sepatu warna hitam, dan ya semuanya dari atas ke bawah itu sudah ditentukan oleh ada peraturannya. Walaupun tidak ada pengecekan di kantor, atribut itu bukan sekedar pakaian, tapi simbol identitas kita sebagai ASN Kementerian PU. Dengan atribut lengkap, saya merasa lebih siap, lebih percaya diri, dan sekaligus menunjukkan rasa hormat pada institusi tempat kita mengabdi. Dalam hal pekerjaan, saya juga berusaha mengerjakan setiap tugas saya yang diberikan dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Jadi ya walaupun tugasnya mungkin banyak atau waktunya kurang tepat, misalnya kita juga
banyak pikiran gitu ya, kita tetap menjalaninya dengan sepenuh hati. Karena harus diingat, kita ini adalah abdi rakyat. Setiap dokumen yang kita susun, setiap data yang kita olah itu bermuara pada kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Jika kita melaksanakan dengan ikhlas, hasilnya pasti lebih maksimal. Tidak kalah penting hubungan kita sesama pegawai, dengan rekan kerja, rekan sesama CPNS, dengan kakak-kakak atau ibu bapak di kantor dan ruangan kita. Saya selalu berusaha bergaul dengan baik, mengutamakan etika sopan santun, baik kepada rekan kerja satu ruangan, pegawai lintas bidang maupun kepada atasan. Etika dan sikap saling menghormati inilah yang membuat suasana kerja menjadi lebih nyaman, harmonis, dan produktif. Saya yakin setiap ASN Kementerian PU menerapkan hal-hal sederhana ini, maka kementerian kita akan semakin kuat. Eh, Paling itu aja sih, Bang, yang pengalaman saya selama jadi CPNS ini. Oke, bagus sekali nih Bang. Mungkin pandangan Abang nih kan mengingatkan kita tuh bahwa kedisiplinan itu kedisiplinan waktu atau mungkin atribut pegawai itu harus ya sesuai dengan kriterianya ya, harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada etika kerja juga, bukan sekedar hanya sebagai formalitas ya Bang, tapi mungkin simbol profesionalisme dan komitmen kita nih. Nah, jadi hal-hal kecil ini itu dilakukan dengan konsisten bisa membangun budaya yang besar ya. Misalnya kita ini harus membuat diri kita itu menjadikan hal-hal dasar itu menjadi hal-hal besar. Nah, kemudian itulah yang pada akhirnya membuat instansi kita itu bisa dihormati oleh masyarakat maupun uh, sama pegawai kita sendiri. Nah, kemudian uh, misalnya kita bicara dengan PU nih, berbicara mengenai PU. PU itu kan dia membangun infrastruktur, kemudian dia setiap infrastruktur yang dibangun itu pasti membutuhkan hal-hal penting nih yang harus dibenahi. Nah, mungkin di sini ada berhadir Kak Mutiara. Selamat siang Kak Mutiara. Oh ya, selamat siang Bang. Kak Mutiara dari BPJN Aceh kan? Bukan Bang, saya kebetulan Bukan. dari BWS Sumatera 1. Oh, BWS Banda Aceh. Sumatera 1 ya. Oh, yang Ya, di perairan dekat ini kan sama di Pemda Aceh ya? ya di sebelahnya Pengairan, Dinas Pengairan. Oke, saya pernah ke situ sih sebentar, cuman ya mungkin sekilas-sekilas saja lewat-lewat gitu. Nah, Ya, nanti ini mampir-mampir Bang, ketemuan kita. oke, siap Kak Ya, Mutiara. Oke nih, ada pertanyaan nih, Kak Mutiara. Kalau iya kita Bang. bicara tentang pembangunan infrastruktur nih, menurut Kak Mutiara itu apa sih yang harus dibenahi supaya hasil kerja PU itu benar-benar memberi dampak bagi masyarakat, Kak? Ya, benar sih Bang. Mungkin yang harus kita, misalnya sebagai ASN baru di Kementerian PU, mungkin yang harus kita tekankan pada diri sendiri adalah gimana cara kita bekerja itu bukan berdasarkan task oriented, tapi lebih kepada impact oriented gitu Bang. Maksudnya kita bekerja itu bukan banyaknya kuantitas pekerjaannya Bang, tapi lebih ke impact atau dampak ke masyarakatnya gitu. Misalnya kita Setuju. mau membangun jalan gitu kan ya, kita pikirin tuh itu tuh meningkatkan konektivitas ekonomi lokal atau cuman kayak sekedar, "Iya aku mau buat jalan nih, ya udah cuk 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 cuk," gitu. Enggak, tapi kita mikirin dampak-dampaknya. Selain ekonomi juga sebaiknya kita sebagai insan PU memikirkan dampak ke alamnya gitu ya. Maksudnya, membangun itu tidak merusak ekosistem atau menghilangkan, habitat alami hewan-hewan tertentu gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebaiknya bekerja itu selalu berangkat dari data yang terukur gitu, Bang. Jadi nggak, berdasarkan asumsi-asumsi yang nggak jelas, tapi kita selalu, membuat perencanaan dan bekerja berdasarkan data yang presisi gitu. Terus, eee, membuat sesuatu tuh gimana ya, cost benefit analysis gitu, Bang. Jadi dipikirin seefisien mungkin anggarannya sehingga nggak asal kucur-kucurkan dana aja gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin, kita harapkan semoga kita ASN baru yang di PU ini bisa bekerja dengan respon cepat gitu, Bang. Jadi kita mungkin
nanti bisa membuat tim-tim kecil yang bisa menangani secara cepat apa sih laporan-laporan dari masyarakat, maksudnya terkait bencana atau kerusakan apa-apa gitu, kita bisa merespon itu dengan cepat gitu, tidak menunda-nunda. Karena kan maksudnya imbasnya ke masyarakat juga kan gitu. Kemudian mungkin yang terakhir, saya berharap semoga kita semua tuh bekerja dengan memikirkan keberlangsungannya gitu Bang. Maksudnya kayak semua proyek-proyek itu bukan sekedar jadi terus cepat rusak atau maksudnya digunakan hanya dalam, waktu yang jangka pendek gitu. Tapi kita harapkan semoga semua proyek-proyek yang PU buat itu bisa berlangsung lama dan kemaslahatannya tuh bisa ke generasi-generasi selanjutnya gitu, Bang. Mungkin dari saya itu dulu kali, Bang, ya. Oke, oke Kak Mutiara, ini bagus sekali nih pendapatnya. Mungkin saya setuju sih, misalnya PU itu perlu lebih ke impact oriented ya. Jadi tidak cukup hanya menyelesaikan proyek, tapi ya bagaimana memastikan setiap jalan jembatan atau bangunan itu ya benar-benar membawa perubahan ya. Jadi pemikiran soal data, kemudian respon cepat, ya inovasi itu penting kali untuk menjawab tantangan kita sekarang gitu. Kemudian berbicara mengenai hal PU ya, jadi kan kita sebagai ASN itu harus memberikan kontribusi-kontribusi yang nyata ya bagi masyarakat. Nah mungkin di sini akan dijawab oleh Bang Tajudin. Di sini telah berhadir Bang Tajudin. Hadir Bang, hadir, siap. Oke siap, Bang Tajudin. Ini ada sedikit pertanyaan nih. Mungkin di pertanyaan terakhir ini saya ingin bertanya nih dari perspektif Abang nih sebagai ASN, kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari agar kita itu sebagai ASN PU itu semakin kuat dan bermanfaat nih bagi masyarakat kita. Oke Bang, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pandangan tentang bagaimana kita sebagai ASN bisa berkontribusi untuk menjadikan Kementerian PU kita ini semakin baik dan semakin kuat. Sama seperti kakak-kakak yang lain, saya juga CPNS baru di Kementerian PU. Saya percaya bahwa setiap pegawai punya peran penting untuk menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum ini lebih baik dan lebih kuat. Caranya bisa kita lakukan sebenarnya sederhana, Bang, yaitu bekerja dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kalau setiap pegawai melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, seperti kata Kak Karlina tadi, Bang, di era digital seperti sekarang, kita juga dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan kita di kantor, mulai dari pengolahan data, sistem absensi, hingga pemantauan proyek dapat membantu kita bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. ASN juga harus terbuka pada perubahan, mau mengembangkan kompetensi, dan tidak berhenti meningkatkan kemampuan agar sikap siap menghadapi dinamika zaman. Selain itu juga, kerjasama merupakan kunci. Nggak ada keberhasilan besar yang lahir dari individu ya Bang. Semua program pembangunan dari jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya hanya bisa berhasil dengan sinergi yang kuat, mulai dari antar pegawai, terus antar balai, serta antar pusat dan daerah. Budaya mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi yang solid akan membuat Kementerian PU kita ini semakin tangguh dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir Bang, yang juga tidak kalah penting, kita harus selalu ingat bahwa apapun yang kita kerjakan pada akhirnya tujuan untuk kepentingan masyarakat juga. Setiap jalan yang kita bangun akan membuka akses ekonomi, setiap jembatan yang kita rawat akan mempersatukan wilayah, dan setiap infrastruktur yang kita hadirkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu aja sih Bang dari saya. Kalau ada tambahan atau mungkin mau ngobrol-ngobrol lainnya Bang. Oke, makasih banyak nih Bang Tajudin.
Ini sangat-sangat menginspirasi ya. Misalnya saya suka nih gimana Abang menghubungkan disiplin, kerjasama, teknologi dengan konsep ya bela negara ya di era modern. Nah itu betul kali nih. Ini bela negara ini kan bukan hanya di medan perang ya, tapi ya juga lewat kerja nyata kita itu membangun infrastruktur ya untuk masyarakat, untuk rakyat. Nah itu juga sebagai bentuk pengabdian kita yang luar biasa untuk mensejahterakan rakyat kita. Oke. Nah, ini luar biasa kali ya pandangan teman-teman kita hari ini nih. Kita teman-teman berempat sudah memberikan pandangan. Dari diskusi ini kita sebenarnya bisa belajar bahwa sebenarnya membuat PU itu lebih baik itu dan kuat itu tidak hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang ya membangun SDM yang berintegritas, kemudian budaya kerja disiplin, orientasi dampak yang lebih nyata, kemudian inovasi, dan yang pastinya itu ya kolaborasi lintas sektor ya. Nah, jadi semua itu sebenarnya dilakukan ya bersama-sama untuk menjadikan PU itu ya sebagai institusi yang dipercaya kemudian dan dibanggakan oleh rakyat ya. Jadi ini makasih banyak nih Kak Kalina, Bang Yoko, Kak Mutiara dan Bang Tajudin atas inspirasinya ya. Ya, Ya, sama-sama makasih Bang. juga. Ya, Ya, sama-sama Bang. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga Kakak-kakak mungkin semua. kepada pendengar setia kita nanti nih ya yang akan menonton Oh video ya, podcast kita benar. ini. Terima kasih. Betul. Jangan bosan-bosan Semoga mendengarkan bermanfaat. podcast kita ya. Oke. Oke ya, kita mungkin saya Zulfikri hari ini pamit undur diri sebagai host. Sampai jumpa di episode berikutnya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang. Terima kasih ya. Sama.